Shalom, tetap bersemangat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini melanjutkan firman Tuhan minggu lalu dengan tema, apakah Yesus mempercayai saya? Apakah Yesus mempercayai saya? Mari kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Saya akan bacakan untuk saudara. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Saudara, minggu lalu kita sudah mempelajari hal pertama. Apakah Yesus mempercayai saya? Hal pertama yang kita buktikan agar Yesus mempercayai saya, yaitu kita mengenal iman Alkitabiah yang benar. Minggu lalu sudah saya jelaskan panjang lebar apa yang dimaksud dengan mengenal iman Alkitabiah yang benar. Dan saat ini kita melanjutkan hal yang kedua yang harus kita buktikan agar Yesus dapat mempercayai kita. Hal kedua yaitu memelihara iman Alkitabiah yang benar. Jadi kalau hal yang pertama kita mengenal iman Alkitabiah yang benar, maka yang kedua setelah kita mengenal iman Alkitabiah yang benar, kita harus memelihara iman Alkitabiah yang benar. Kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 14. Ada beberapa ayat yang akan kita baca pada saat ini. Saudara, perhatikan. Kalau perlu dicatat, ini penting sekali. 2 Timotius 1 ayat 14 saya akan bacakan untuk saudara. Firman Tuhan berkata demikian, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai para Hupernikau tentu juga saudara, setelah kita mengenal iman Alkitabiah yang benar, kita harus memelihara iman Alkitabiah yang benar, yaitu dengan cara mempertahankan Injil yang sudah dipercayakan kepada kita, sekalipun di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang meninggalkan imannya kepada Yesus. Sebelum lebih jauh kita mempelajari poin kedua ini, memelihara iman Alkitabiah yang benar, mari kita akan melihat dasar-dasar firman Tuhan untuk menjelaskan hal ini. Kita akan baca beberapa ayat. Yang pertama, kita akan membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan bacakan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 5 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil.
dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, ayat-ayat yang telah kita baca ini menjelaskan bahwa Tuhan mau supaya kita menyadari tidak mudah sekarang ini, zaman sekarang ini, untuk memelihara iman alkitabiah yang benar. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan Yesus mau mengingatkan saudara dan saya melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa tidak mudah untuk memelihara iman alkitabiah yang benar di zaman akhir ini, di zaman sekarang ini. Saudara bisa perhatikan apa tadi yang dikatakan oleh ayat-ayat yang sudah kita baca. Dikatakan orang jahat akan bertambah semakin jahat. Mereka menyesatkan. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat atau yang benar. Mereka maunya mendengar dari pengkhotbah-pengkhotbah yang menyampaikan dongeng atau cerita hayalan. Akan banyak orang yang murtad. Dan dikatakan banyak orang ikut ajaran sesat, yaitu ajaran setan. Ini fakta. Ini fakta keadaan zaman akhir ini. Itu sebabnya Tuhan mau mengingatkan kita tidak mudah untuk memelihara iman alkitabiah yang benar. Garis bawahi, tidak mudah untuk memelihara iman alkitabiah yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sebagai para hupernikau, juga saudara tentunya, harus membuktikan agar Yesus mempercayai kita. Nah, bagaimana cara kita memelihara iman alkitabiah yang benar? Yang pertama, kita harus mempertahankan iman alkitabiah yang benar dari serangan dari pihak manapun yang berusaha untuk mengesampingkan kebenaran yang sejati. Kita akan melihat dasar firman Tuhan untuk poin ini. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dalam 1 Timotius 4 ayat 16, saudara, kita harus bertekun untuk memelihara iman alkitabiah yang benar. Apa yang dimaksudkan dengan kita harus bertekun? Saudara, kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain untuk kita memelihara iman alkitabiah yang benar selain dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Setiap hari kita membaca firman Tuhan. Saya sedang melatih cucu saya yang berusia 6 tahun sekarang, puji Tuhan, dia sudah bisa membaca dengan lancar, sehingga bisa membaca minimal 1 pasal setiap hari. Baca firman Tuhan setiap hari, supaya kita lebih peka terhadap kehendak Allah. Ini cara kita memelihara iman alkitabiah yang benar.
Dan bukan hanya membaca firman Tuhan setiap hari, tetapi kita merenungkan firman Tuhan. Pada waktu kita saat teduh, pada waktu kita melakukan mesbah doa, kita renungkan firman Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi saya mengirimkan ayat renungan ke ratusan orang. Dan saya berharap mereka juga memforward ayat renungan ini kepada orang lain, agar semakin banyak orang yang diingatkan lewat firman Tuhan, lewat ayat renungan mulai dari pagi hari, sehingga sepanjang hari mereka juga tetap bisa memelihara iman Alkitabiah yang benar. Itu cara kita bertekun dalam memelihara iman Alkitabiah yang benar. Terus kita bergaul intim dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, memelihara iman Alkitabiah yang benar juga harus dengan pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang mengilhamkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita lihat dasar firman Tuhannya. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dikatakan demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Petrus 1 ayat 21, sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yohanes 14 ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi, memelihara iman Alkitabiah yang benar, kita harus dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk membela seluruh kebenaran firman Tuhan. Sementara tugas kita berjuang dan menjadi saksi terhadap kebenaran firman Tuhan itu. Jadi sekali lagi, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk membela kebenaran firman Tuhan. Sementara tugas saudara dan saya, tugas kita para Hupernikau, yaitu berjuang untuk memelihara iman Alkitabiah yang benar dan menjadi saksinya. Firman Tuhan juga menjelaskan hal ini. Kita baca dasar firman Tuhannya. Dalam Yudas 1 ayat 3 dikatakan, Yudas 1 ayat 3, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yohanes 15 ayat 26 sampai dengan 27, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Itulah cara bagaimana saudara dan saya sebagai para Hupernikau, pemenang total, dalam memelihara iman Alkitabiah yang benar. Amin. Dasar firman Tuhannya sudah jelas. Kita memelihara iman yang Alkitabiah
dengan memperjuangkan, mempertahankan Injil yang sudah dipercayakannya kepada kita. Kita memeliharanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tidak ada cara lain untuk memelihara iman Alkitabiah yang benar. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus, sehingga kita memahami kehendak Allah dan tetap bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Dan terus selama hidup kita memelihara iman Alkitabiah yang benar. Amin. Dan poin yang ketiga, yang terakhir, setelah kita poin pertama mengenal iman Alkitabiah yang benar, yang kedua memelihara iman Alkitabiah yang benar, dan poin ketiga untuk menjawab pertanyaan, apakah Yesus mempercayai saya? Yang ketiga, kita mengajarkan iman Alkitabiah yang benar. Dengan kita membuktikan bahwa kita mengajarkan iman Alkitabiah yang benar, kita percaya Yesus akan dapat mempercayai kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengajarkan iman Alkitabiah yang benar? Kembali kita melihat dasar-dasar firman Tuhan. Cukup banyak ayat yang kita baca pada saat ini. Tapi itulah firman Tuhan untuk membuktikan iman Alkitabiah yang benar. Bukan asal mau kita, tapi harus dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, poin 3, mengajarkan iman Alkitabiah yang benar. Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 6 dan 11. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Roma 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, untuk mengajarkan iman Alkitabiah yang benar, kita tidak boleh keluar dari standar-standar kebenaran Alkitab. Tidak boleh ada standar lain selain standar kebenaran Alkitab. Contohnya, dalam gereja mula-mula, jemaat mula-mula, ditulis bahwa orang-orang yang baru percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka terikat dengan standar-standar tertentu yang harus mereka lakukan setelah mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Standar-standar yang dimaksud itu merupakan ringkasan dari doktrin dan etika Kristen yang diajarkan oleh para rasul, yang diajarkan lewat firman Tuhan, untuk supaya mereka mempunyai sikap dan kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak bisa mengajarkan iman Alkitabiah yang benar dengan menggunakan standar-standar lain, ilmu-ilmu pengetahuan yang lain. Kita harus mengajarkan iman Alkitabiah yang benar dengan standar kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan.
Hati-hati, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 3 dan 4a dikatakan demikian. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dalam Markus pasal 7 ayat 6, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka menerapkan apa yang disebut dengan legalisme. Legalisme itu artinya mereka mengganti standar-standar firman Tuhan, di mana firman Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan dengan bersumber dari hati yang mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mentaati firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Sementara orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka hanya legalis saja. Menerapkan legalisme, di mana mereka hanya memuliakan Allah dengan bibir mereka, tetapi hati mereka jauh daripada Allah. Dijauhkan dari Tuhan sikap seperti itu dari diri saudara dan saya. Kita sebagai para hupernikau, karena kekristenan menuntut ketaatan yang muncul dari hati yang mengasihi Yesus. Karena kita sangat mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah menyelamatkan hidup kita. Sehingga kita mau mentaati firman Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, dengan menyadari bahwa kita sebagai manusia yang berdosa. Bukan legalisme. Bukan sepertinya di luar mereka tampaknya benar, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengajarkan iman Alkitabiah yang benar, itu artinya kita mengawasi diri kita dengan ajaran yang kita telah terima dari firman Tuhan yang Alkitabiah. Dan kita melakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang mengasihi Yesus. Kita melakukan firman Tuhan dengan ketaatan yang muncul dari hati kita. Bukan hanya perkataan. Bukan hanya di bibir saja kita mengerti firman Tuhan, tetapi hati kita jauh daripada Allah, seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan ironisnya saat ini banyak sekali orang-orang Kristen, juga hamba-hamba Tuhan, kelihatannya benar, tampaknya benar, tetapi hatinya jauh daripada Allah. Tuhan ingin kita mengajarkan iman Alkitab yang benar dengan kejujuran hati kita, di mana kita juga menjadi pelaku firman Tuhan dengan setia. Amin. Nah, kesimpulannya dari firman Tuhan dengan tema apakah Yesus mempercayai saya? Kita sudah jawab dengan 3 hal. Yang pertama, kita mengenal iman Alkitabiah yang benar.
sudah saya jelaskan panjang lebar. Yang kedua, bukan saja mengenal iman Alkitabiah yang benar, tapi kita memelihara iman Alkitabiah yang benar. Dan setelah kita memelihara iman Alkitabiah yang benar, yang ketiga, untuk membuktikan bahwa Yesus dapat mempercayai kita mengajarkan iman Alkitabiah yang benar. Kita menjawab, apakah Yesus mempercayai saya? Kita katakan, ya. Kita sudah menjawabnya dengan 3 hal tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Selanjutnya kami mohon Roh Kudus, ajarkan kami lebih dalam lagi supaya kami mengerti. Karena yang bisa membuat kami mengerti akan firman-Mu hanyalah Engkau, Roh Kudus, Allah yang kami sembah. Allah Tritunggal yang kami percaya dan kami sembah. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, itulah yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya dengan benar, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa di surga. Lewat firman-Mu, dengan pertanyaan apakah Yesus mempercayai saya, kami sudah bisa menjawabnya. Tuhan Yesus dapat mempercayai saya. Karena saya mengenal iman Alkitabiah yang benar. Saya memelihara iman Alkitabiah yang benar. Dan saya mengajarkan iman Alkitabiah yang benar. Itulah kehidupan kami di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Karena hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Saat ini kami juga kembali berdoa buat bangsa Indonesia tercinta. Kami tetap berdoa memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Tuhan, tolonglah bangsa kami Indonesia. Tolonglah kami semua Tuhan, supaya bisa mengatasi keadaan sekarang. Tuhan, segeralah mampukanlah bangsa kami untuk menghadirkan vaksin dari COVID-19. Dan mampukanlah bangsa kami untuk mengatasi perekonomian. Karena kami percaya kesejahteraan negeri ini adalah kesejahteraan kami anak-anak Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau Yesus. Engkau yang akan menolong bangsa kami. Menolong kami supaya kami tetap dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun. Tanamkan dalam hati kami supaya kami juga mendukung program pemerintah, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dalam nama Yesus, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan ini, kembali kami berkemenangan di dalam Tuhan, sebab Engkau ada bersama kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Amin.